Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan juga berkat-berkat baru dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan kurang baik. Baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kiranya senantiasa Tuhan memberkati segala proses pengobatan, agar kiranya saudara semua segera mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, dalam Injil Matius pasal yang kedua ini diceritakan bagaimana Yusuf mendapatkan informasi dari Allah melalui malaikatnya bahwa akan ada bahaya yang mengancam bayi Yesus. Yusuf tidak mengetahui bahaya apa yang sedang mengintai bayi Yesus dan bagaimana caranya untuk menghindarinya. Namun karena Yesus mengalami penyelamatan yang dari Allah, maka dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ternyata Allah tahu semua rencana, maksud keji, musuh-musuh gerejanya, serta Allah juga tahu bagaimana caranya menyelamatkan umatnya dari bahaya. Sahabat Saroha, nats ini menceritakan bagaimana Yusuf diberitahu tentang bagaimana juga cara harus dilakukannya untuk menghindari bahaya tersebut. Dikatakan yaitu lari dan membawa bayi itu ke Mesir. Mesir merupakan gambaran dari tempat yang buruk karena terkenal dengan penyembahan berhala, terkenal juga dengan kekejaman dan juga permusuhannya terhadap umat Allah. Bahkan tempat ini pernah menjadi tempat perbudakan bangsa Israel dan juga merupakan tempat yang sangat kejam bagi bayi-bayi orang Israel. Namun, inilah yang mau kita lihat bagaimana cara kerja Allah. Tempat itulah yang ditetapkan Allah sebagai tempat perlindungan bagi Yesus. Sang bayi yang kudus harus berlindung atau mendapatkan perlindungan di tengah-tengah tempat yang menjadi tempat perbudakan dulunya dari bangsa-bangsa Israel. Melalui kisah ini kita bisa melihat atau mendapatkan pelajaran bahwa bila Allah berkenan, maka Ia bisa menggunakan tempat-tempat yang terburuk sekalipun dalam hal tujuan yang terbaik. Sebab bumi adalah milik Tuhan dan tentunya Ia bisa mempergunakan sebagai apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi sebuah rancangan di tengah-tengah kehidupannya. Hal ini dikarenakan usaha Herodes untuk membunuh Yesus dan bagaimana cara Allah melindungi bayi Yesus dengan menyatakan cara-cara yang dipakai oleh Allah, dan tentunya hanya untuk menuntun, untuk melindungi umatnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat dalam nats ini
bahwa Allah tidak melindungi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus tanpa kerjasama yang ditunjukkan oleh mereka sendiri, yakni melalui ketaatan yang ditunjukkan oleh Yusuf dan juga Maria terhadap perintah Tuhan. Maka perlindungan yang Allah berikan kepada mereka harus membutuhkan sebuah ketaatan. Ketaatan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Ketaatan mereka lah terhadap pernyataan Tuhan yang dinyatakan. Dalam hal ini ditunjuk untuk meninggalkan negeri lalu pergi ke Mesir, sekalipun Mesir merupakan tempat yang buruk untuk mereka mengungsi. Namun disinilah kita mau melihat bagaimana iman mereka menyatakan bahwa mereka memilih percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka daripada sebuah kenyataan yang ada. Sahabat Saroha, kita mau melihat bagaimana Allah mempergunakan hal-hal yang sulit untuk dipahami, bahkan oleh kehidupan kita sendiri. Tetapi bagaimana kehendak itu harus terlaksana. Mungkin juga rancangan Tuhan bukan sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Mungkin juga apa yang Tuhan izinkan terlaksana dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa apapun yang Tuhan rancangkan tentunya adalah hal yang terbaik. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus Tuhan rancangkan untuk mendapatkan perlindungan di Mesir, tempat yang terburuk, bagaimana bangsa Tuhan juga diperbudak. Tetapi dengan cara itu Tuhan mau menunjukkan bahwa segala tempat yang ada di dunia ini adalah bagian dari kepemilikan Tuhan. Dan Tuhan berhak untuk menempatkan atau merancang apapun dari bagian kepemilikannya. Hari ini juga kita mau melihat segala kehidupan kita adalah bagian kepemilikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini mengalami banyak hal, suka dan duka, kalau Tuhan izinkan hari ini kita menghadapi berbagai banyak tantangan, tentunya bagaimana kita bisa melihat prosesnya, mematangkan kita, dan supaya kita juga semakin melihat diri kita, memberikan sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan, karena kita juga harus memberikan kerjasama bagaimana rancangan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Artinya, semua kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Suka dan duka adalah rancangan yang terbaik. Hanya saja bagaimana kita memberikan waktu untuk memberikan sebuah ketaatan, memberikan waktu untuk memberikan sebuah kesetiaan, agar rancangan Tuhan bisa kita lihat sebagai sesuatu yang baik, bukan yang merugikan. Rancangan Tuhan bisa kita lihat sebagai rancangan yang tentunya untuk menunjang kualitas kehidupan kita jauh lebih baik dari hari ini dan untuk hari esok. Oleh karena itu, sahabat Saroha, dari kisah Yusuf ini mengajarkan kita untuk mentaati tuntutan Tuhan langkah demi langkah, karena hal tersebut akan membentuk bagaimana karakter kita untuk setia kepada Tuhan. Dan juga kita harus yakin dan percaya bahwa setiap ketaatan akan menghasilkan buah di kemudian hari yang tentunya akan bisa kita nikmati dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala penyertaan Tuhan kami nikmati hingga pada hari ini. Banyak hal yang kami boleh peroleh dari pemberian Tuhan, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kami mampu dan dimampukan berjalan melalui dan tentu juga mengalahkan segala pergumulan kehidupan. Semua itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan mampu merancang hal yang baik, walaupun segala sesuatu itu menurut pikiran dan kemampuan kami adalah hal yang sukar dan sulit untuk kami lalui. Tetapi melalui pernyataan ini, melalui kisah Yusuf,
dan juga Maria yang Tuhan tempatkan di Mesir untuk mendapatkan perlindungan, tempat yang buruk di mana bangsamu diperbudak di tempat itu. Tapi melalui kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa menempatkan segala sesuatunya untuk sebuah rancangan yang baik. Maka dengan demikian juga kehidupan kami. Tentu apapun yang kami hadapi, yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, ajar kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk menerima, untuk melalui segala sesuatunya sebagai proses dalam kehidupan kami, mematangkan kami untuk senantiasa setia, senantiasa taat akan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati semua kehidupan kami hari ini dan hari esok, terlebih buat jemaat-Mu yang sedang dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka, agar mereka juga akan menghasilkan hal yang baik, dan itu juga yang akan mereka pakai. Jemaat-Mu yang dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan senantiasa memberkati setiap proses, bahkan apapun yang mereka makan, agar kiranya mereka akan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Ampunkan kami kan kesalahan dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.